Selamat siang rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Tiara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester antara saya, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang berjudul Dinamika Konflik dan Rekonsiliasi, Perbedaan Pendapat dalam Keluarga Menjelang Pemilu 2024. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SH, SSTMH, MMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini ada beberapa topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, langkah-langkah penyelesaian masalah, faktor yang mempengaruhi, kesimpulan, saran atau rekomendasi, serta referensi. Pemilu adalah momen penting dalam kehidupan demokratis, di mana masyarakat memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan publik. Namun, hal ini juga dapat memunculkan kompleksitas, terutama di keluarga dengan pandangan politik yang beragam. Pemilu 2024 di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola perbedaan pandangan politik di keluarga, menciptakan konflik yang meliputi ketegangan emosional dan perbedaan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari perbedaan pandangan politik dan pemilu terhadap konflik dalam keluarga sebelum pemilu 2024 berlangsung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis literatur. Hasilnya diharapkan dapat memberikan strategi untuk menjaga kedamaian dalam keluarga meskipun terdapat perbedaan pandangan politik. Selanjutnya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dinamika konflik yang muncul akibat perbedaan pendapat politik dalam keluarga menjelang pemilu 2024. Apa dampak perbedaan pandangan politik dan penjelasan pemilu terhadap hubungan interpersonal, pelaksanaan pemilu terhadap hubungan interpersonal di dalam keluarga, dan apa saja strategi yang dapat digunakan untuk meminimalisir dampak negatif konflik politik dalam keluarga dan mempertahankan harmoni dalam menghadapi perbedaan pendapat. Pemilu adalah momen krusial dalam kehidupan demokratis di mana warga negara memilih pemimpin dan menentukan arah politik. Namun, hal ini juga dapat memicu konflik, terutama di dalam keluarga yang memiliki pandangan politik yang beragam. Perbedaan pandangan politik dalam keluarga bisa menciptakan ketegangan emosional, terutama jika anggota memiliki afiliasi politik yang kuat. Emosi yang kuat terkait dengan politik juga bisa menjadi pemicu konflik, terutama jika anggota keluarga merasa pandangan mereka tidak dihargai atau dipahami. Selain itu, persepsi ketidakadilan dalam memperlakukan pandangan politik masing-masing anggota juga dapat memperburuk konflik. Sejauh mana keluarga terbuka terhadap dialog politik juga mempengaruhi dinamika konflik. Jika komunikasi terbuka tidak diupayakan, konflik cenderung menjadi lebih kompleks dan sulit untuk diatasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik keluarga akibat perbedaan politik. Yang pertama, perbedaan pandangan pendapat politik. Anggota keluarga memiliki pandangan dan nilai-nilai politik yang berbeda. Dua, diskusi politik yang intens. Diskusi tentang kandidat, partai, dan platform politik dapat memunculkan ketegangan emosional. Yang ketiga, afiliasi politik yang kuat. Anggota keluarga dengan afiliasi politik yang kuat dan prinsip yang berbeda cenderung memicu konflik. Yang keempat, reaksi emosional intens. Keyakinan mendalam terkait pandangan politik dapat menghasilkan reaksi emosional yang kuat jika merasa tidak dihargai atau dipahami. Yang kelima, persepsi ketidakadilan atau ketidaksamaan perlakuan. Jika pendapat atau suara anggota keluarga diabaikan atau diremehkan, hal ini dapat memperburuk konflik. Yang keenam, keterbukaan terhadap dialog politik. Sejauh mana anggota keluarga terbuka terhadap dialog dan diskusi terbuka tentang politik mempengaruhi dinamika konflik. Ada beberapa dampak terkait konflik ini. Yang pertama, menciptakan ketegangan emosional antar anggota keluarga, adanya pembatasan interaksi dan komunikasi, anggota keluarga yang saling menjauh, mempengaruhi keintiman dan rasa ketertarikan antar anggota keluarga,
menyebabkan terhambatnya komunikasi terbuka dan jujur, mempengaruhi kesatuan dan stabilitas keluarga secara keseluruhan. Ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat politik dalam keluarga. Yang pertama, membuka ruang untuk diskusi terbuka, menghormati hak individu, mencari titik temu pada nilai bersama, praktik empati dan mendengarkan aktif, mengakui dan memperbaiki konflik, menghindari generalisasi dan stereotip politik, serta menghargai keragaman pandangan politik. Dalam menghadapi perbedaan konflik dalam keluarga menjelang pemilu 2024, terdapat sejumlah dinamika kompleks yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal di antara anggota keluarga. Konflik semacam ini dapat menimbulkan ketegangan, membatasi komunikasi, bahkan mengancam keutuhan keluarga. Namun, strategi bijak dapat digunakan untuk meminimalisir dampak negatif konflik politik dan mempertahankan harmoni dalam keluarga. Untuk saran dan rekomendasinya, yang pertama, buka ruang diskusi. Ciptakan lingkungan di mana anggota keluarga dapat bisa berbicara langsung tanpa takut dihakimi. Yang kedua, hormati perbedaan. Hargai hak setiap individu untuk pandangan politiknya sendiri. Yang ketiga, cari titik temu. Temukan tujuan bersama di luar perbedaan politik. Yang keempat, praktik empati dan dengar aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian untuk saling pengertian yang lebih mendalam. Yang kelima, rekonsiliasi. Akui perbedaan dan cari jalan untuk memperbaiki hubungan. Yang keenam, terima keragaman pendapat. Menghargai bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan PPT ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.